Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana MUI dan Muhammadiyah membantah dan mempermalukan para purnawirawan TNI yang dimana mereka ini ingin memaksulkan Gibran sebagai posisinya wakil presiden. Dan itu diungkap di salah satu diskusi publik, dan salah satu purnawirawan TNI mengklaim bahwa gerakannya itu didukung oleh MUI dan Muhammadiyah, dan statement itu dibantah habis-habisan sahabat-sahabat oleh pimpinan Muhammadiyah itu sendiri. Nah, bagaimana videonya? Kita nonton sama-sama berikut ini. Kami putar untuk mendengarkan suara rakyat, kami putar. Bahkan saya ini terlambat karena saya diundang oleh MUI dan Muhammadiyah. MUI dan Muhammadiyah. Maksudnya? Di belakang bertemu. Membicarakan apa, Pak Soeharto? Ya? Membicarakan apa? Enggak, ya karena dia cuma mengatakan kami mendukung Pak Harto. Kami mendukung 8 poin itu. Yes. MUI dan Muhammadiyah. Iya. Ini bukan asal klaim nih, Pak, atau perorangan? Tidak. Secara organisasi atau perorangan? Secara organisasi. Sorry, ini agak serius, Pak. Kalau bicara secara organisasi, dari mana Bapak bisa mengatakan bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung purnawirawan TNI 8 poin usulan itu? Secara organisasi, pada Pak, waktu itu bersurat kepada mereka, "Oh Pak, nanti kami undang Bapak bertemu sana. Tapi kami mengundang, tapi kami mendukung 8 karena itu." Dan kami mendukung, bahasanya seperti itu. Iya. Ini MUI atau Muhammadiyah atau keduanya? Duanya. Baik. Ya, jadi saya senang itu. Dan lebih dari satu orang masing-masing organisasi itu. Iya. Bapak keberatan untuk menyebutkan nama-namanya? Tadi dengan sekjennya tuh, yang satu belum datang, saya sudah harus ke sini pulang. Sekjennya siapa tuh? Nama orang Batak tuh. Sekjen apa, Pak? Ya? Pakai Tambunan namanya. Oh, Pak Amir Syah. Nggak tahu saya nama depannya. Okay. Sepertinya itu MUI ya, Pak ya? Ya? MUI Pak maksudnya? MUI ya? Ya. Iya. Ini satunya lagi saya nggak tahu, lupa namanya. Kalau Muhammadiyah kan yang masih sekarang Ya, nanti, menteri ya. Menteri yang nanti sekarang. tanggal 12 kami ke Jogja. Itu ada pimpinan mereka dan kami juga diundang ke Jogja. Tanggal 12, oke. Tanggal 12. Bertemu dengan? Atau sesudahnya. Bersama dengan tim saya. Sehubungan dengan beredarnya berita yang menyatakan bahwasanya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah mendukung pemakzulan terhadap Saudara Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, maka saya merasa perlu untuk mengklarifikasi bahwasanya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak pernah menyatakan sikap dan dukungan terhadap rencana tersebut. Karena Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah sadar betul itu bukanlah urusannya. Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam politik praktis. Itu adalah urusan dari partai politik dan juga urusan dari teman-teman yang ada di DPR atau di Senayan sana. Yang menjadi concern bagi Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah adalah bagaimana caranya supaya di negeri ini tercipta rasa aman, damai, tentram, sejahtera, dan bahagia di kalangan rakyat. Artinya dengan polemik kemarin yang terjadi, para yang mengatasnamakan purnawirawan ya menyampaikan beberapa hal, ada 8 poin itu, tentunya dari PPAD, PPAL maupun PPAU, bahkan dari PPABRI pun sudah menyampaikan sikapnya untuk mendukung program dan kebijakan dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Artinya secara konstitusional kita harus dan wajib mengakui, dan penyampaian kemarin dari Ketua PLT, Ketua PPAD, artinya dengan polemik yang terjadi kemarin itu tidak serta-merta mengatasnamakan purnawirawan. Oke. Karena
wadah purnawirawan itu sudah jelas. Kalau 3 angkatan itu dan kepolisian itu ada di PPABRI, kemudian Angkatan Darat PPAD, Angkatan Laut PPAL, dan Udara PPAU. Tidak mengatakan seperti itu. Nah, artinya bahwa PPAD menyampaikan bahwa Pak Prabowo itu tidak sendirian. Ya, para purnawirawan TNI Angkatan Darat tetap akan mendukung dan akan mensukseskan terus dan akan tampil dalam garda terdepan kalau misalnya ada hal-hal yang mengusik atau mengganggu situasi negara ini. Bahwa para purnawirawan TNI Angkatan Darat pengabdian itu tidak pernah luntur sesuai dengan Sumpah Prajurit yang pertama, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai isu pemakzulan Gibran yang kemarin cukup ramai diperbincangkan di sosial media, ada yang cukup menarik di dalam salah satu diskusi yang diadakan oleh TV, di mana di situ ada narsum yang mengatakan bahwasanya pemakzulan Gibran ini diusulkan ataupun diinisiasikan oleh oknum tokoh agama. Pas mengucapkan nama dari oknum tokoh agama tersebut, ya gue agak kaget lagi tuh orangnya siapa gitu ya. Mungkin saja ini oknum punya sentimen pribadi ataupun ya memang benci aja gitu. Aduh, pantes. Gibran Rakabuming tidak layak menjadi wakil presiden. Sangat tidak layak. Kenapa kata-kata ini baru muncul? Kenapa petisi ini baru ditandatangani? Setelah rakyat memilih dan mengantarkan Gibran menjadi wakil presiden, lalu kemudian terpilih dengan suara mutlak, kemudian muncul kata-kata ini. Para jenderal baru muncul menandatangani petisi menolak Gibran menjadi wakil presiden. Kemana aja dulu? Kemana aja dulu saat musim kampanye? Sekarang ini saya berharap para tokoh bangsa ini, para senior di negeri ini, kita harus fokus membangun bangsa ini bukan untuk berdebat dan terus berdebat. Ekonomi kita semakin merosot, Pak. Kalau kita semakin diskusi, semakin berdebat tentang mengelola negara ini, kenapa kita tidak satukan pikiran? Kenapa kita tidak bekerja sama? Kenapa kita tidak turun tangan bahu-membahu untuk bisa mendorong negara ini maju? Kalau kita terus diskusi, berdebat, saling menjatuhkan, saling caci maki, kapan kita membangun negara ini? Sudah puluhan tahun kita merdekakan bangsa ini, para tokoh terus berdebat. Tokoh politik, tokoh-tokoh nasional terus berdebat. Kapan kita peduli dengan rakyat? Kapan kita membangun negara ini? Ekonomi kita carut marut. Cukup diskusinya, cukup debatnya. Ayo kita bahu-membahu, saling membantu, saling mendorong agar pemerintahan Bapak Prabowo ini bisa maju, mendorong ekonomi negara ini. Bukan terus berpikir saling memaksulkan, saling menjatuhkan. Kapan? Kami orang daerah bingung melihat tokoh-tokoh nasional terus berdebat, terus saling menjatuhkan. Daerah kami semakin terpuruk, semakin miskin, tidak pernah ada perhatian dari pusat. Kapan? Rakyat-rakyat kami di daerah kapan diperhatikan? Bingung kita. Bingung. Untuk Gibran, tidak. Gibran Aduh, hari gini ada jenderal yang nggak ngerti konstitusi. Ini baru cerita, ya kan? Katanya anaknya lebih tua dari Gibran. Lulusannya dari universitas yang sama. Terus Mas Bulo, Mas Bulo, ya udah nasibnya. Kenapa waktu kampanye Prabowo Gibran, kenapa kalian nggak keluar? Apa merem aja di kamar gitu? Nggak nonton TV apa? Nggak nonton media sosial? Kalau Prabowo berapa kali sama Gibran ada di TV untuk menyampaikan mereka kampanye lah gitu kan dari KPU. Kenapa kalian nggak muncul? Sekarang mereka ini udah jadi, kok tiba-tiba alasannya saya mendukung Prabowo, tapi bukan untuk Gibran.
Yang pilih Gibran itu bukan kalian. Ya kalau kalian nggak pilih waktu itu berapa ya? 1.000, 2.000, 3.000, nggak ngepek. Yang pilih hampir 100 juta, kayak mana? Kalian ada 1 juta, nggak ngepek. Cuma 0% juga, 0, sekian persen. Jadi yang pilih ini 58%. Kalau kalian nggak pilih 1%, tetap Gibran jadi. Jadi nggak usah ngoceh-ngoceh, biar lo jadi jenderal juga mau ngomong hari gini nggak ngepek. Udah, pakai aja namamu itu untuk bebaskan tanah, untuk mendirikan PT. Udah, begitu aja. Mungkin masih laku kayak zaman Orba. Kalau sekarang mah nggak ngepek. Nggak ngepek. Tahu nggak siapa sih zaman Orba itu yang nggak takut sama jenderal? Yang jadi backingan siapa itulah. Udahlah, kita nggak usah ngomong itu. Nanti kena lagi undang-undang ITE, ya kan? Sekarang udah nggak usah banyak ngoceh, tunggu 5 tahun. Setelah itu baru ajukan anakmu dah urus cucu sana. Nggak usah kotak-katik Prabowo sama Gibran. Enak aja lu, kita yang pilih, kenapa lu yang ngoceh? Kalau lu nggak suka, ya udah lu keluar aja kemana tunggu 5 tahun baru balik. Nanti kita berharap Prabowo masih sama Gibran lagi. Semoga Prabowo panjang umur. Karena Indonesia ini bagus banget dipimpin sama mereka berdua. Sekarang Gibran ini kemana-mana kok kerja. Dibandingkan kemarin-kemarin Jokowi pakai yang udah tua-tua itu ngapain? Cuma resmikan. Kagak pernah dengar suaranya ngoceh. Udah, gitu aja.